Di saat tenaga melemah dan kesabaran diuji, Ramadan justru mengajak kita mengenal diri lebih dalam tentang seberapa kuat kita menahan marah, seberapa luas kita memberi maaf, dan seberapa lembut kita menjaga hati. Kita bahas selengkapnya bersama Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Uja? Alhamdulillah sehat walafiat. Apa kabar Mas Andre, sehat? Iya, sehat walafiat juga, Uja. Oke, Uja, bicara tentang puasa nih, Uja. Kenapa kita selain harus menahan haus dan lapar, kita juga dianjurkan untuk menahan nafsu dan emosi nih. Itu bagaimana tuh, Uja, kira-kira, Uja? Nah, menarik sekali. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah dan atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat siam Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, takwa itu derajat orang-orang yang tertinggi. Nah, ketika ada orang yang nilai takwanya terganggu, itu bisa jadi banyak penyebab dan faktor. Bisa jadi karena hawa nafsu, bisa juga nafsul amarah yang tak terkontrol. Maka di antara banyak nafsu, nafsu amarah, kemudian nafsu syahwat, kemudian nafsu yang lainnya, itu yang paling selamat nafsul mutmainnah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, untuk mencapai derajat itu, maka yang namanya nafsu ini dibakar oleh apa? Oleh puasa. Puasa ini menjadi kebutuhan untuk kita. Ibarat mesin nih yang terus berfungsi sebagaimana mestinya, dia harus ada di servis, harus ada istirahatnya. Sama juga tubuh kita ini. Tubuh kita ini terus berfungsi, harus ada istirahatnya. Salah satunya dengan berpuasa. Lihat orang-orang yang mau menjalani operasi di rumah sakit, itu pasti disuruh puasa. Oke, Uja, lalu kemudian yang kedua nih, Uja. Jangan marah bagimu surga. Kita pasti sama-sama sering mendengar hadis tersebut, Uja. Ya. Itu apa, Uja, maksud dan tujuannya itu, Uja? Bagus sekali. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, jadi Rasulullah menjawab tergantung siapa yang bertanya. Jadi kalau yang bertanya itu sering melawan sama orang tua, ketika ditanya, ya Rasulullah, afdhul amal, amalan apa yang paling utama? Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ada lagi yang malas-malas ibadah, ya Rasulullah, afdhul amal, apa amalan paling utama? Shollu li awali waktiha, sholat di awal waktunya. Maka yang lain juga ada yang mengatakan, ya Rasulullah, amalan apa ya Rasulullah yang bagus? Ditengok Rasulullah, emosinya, temperamennya ini nggak terkontrol. Kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Sampai kata Rasulullah, la taghdab, la taghdab, la taghdab, salasa marat, 3 kali. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. La taghdab walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Berarti surga itu dimasuki orang-orang yang tidak pemarah. Ya. Lalu, Uja, gimana nih, Uja, caranya untuk mengendalikan emosi nih, terutama marah nih, Uja, menurut ajaran Islam, Uja? Nah, usikum binafsi ittaqwallah, mengingatkan kepada diri saya, Mas Andre dan kita semua, bagaimana cara agar kita memanage segala bentuk hawa nafsu termasuk nafsul amarah. Tentunya pertama kita berserah diri kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala yang memiliki diri kita, hati kita, itu bisa membuat kita jangan terpancing emosi. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tips. Kata Rasulullah, ketika kau marah, ketika berdiri, duduk. Ketika duduk masih emosional, berbaring. Kalau berbaring masih marah juga, wudhu, merefresh. Kalau sudah wudhu masih marah juga, sholat sunat 2 rakaat. Kalau sudah sholat sunat 2 rakaat masih marah juga, dapat dipastikan dialah setannya, jangan yang lain. Karena nggak hilang-hilang juga kan? Iya, Uja. Oke, Uja, lalu kemudian nih, Uja, ketika kita marah lalu kita mengadu kepada Allah, Uja, itu gimana hukumnya, Uja? Itu solusi. Diperbolehkan atau tidak, Uja? Itu solusinya. Ketika kita marah,
kita berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan-godaan syaitan ini, dari nafsul amarah yang meningkat ini. Allah ingin lihat siapa di antara hamba-hambanya yang memiliki jiwa pemaaf. Kan kata Allah, wal 'afina 'anil nas, maafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dan ini butuh perjuangan tentunya, butuh dilatih, butuh habits, kebiasaan. Lalu yang terakhir nih Uja, ada nggak kira-kira kisah Nabi atau sahabat Nabi tentang amarah ini Uja? Ya, banyak ya di antara sahabat Nabi itu apa ya, sama seperti kita manusia biasa ketika pergaulan itu diterapkan di tengah-tengah kehidupan. Tentunya di antara sahabat itu ada yang emosional, ada yang bergaduh, ada yang beda pendapat. Beda pendapat biasa. Apalagi beda pendapatan, itu juga biasa ya. Nah, pernah suatu ketika sahabat Nabi yang mulia ada bernama Zaid berbeda pendapat dengan yang didoakan Nabi, Abdullah ibnu Abbas. Jadi Abdullah ibnu Abbas itu pakar di dalam tafsir Al-Quran, Zaid pakar dalam ilmu faraid. Tapi beda pendapat. Sampai yang menarik, ketika itu jumpa mereka di satu majelis Utsman. Ketika itu apa yang terjadi ketika mereka bertikai dalam tanda petik masalah ilmu agama. Ketika itu apa yang terjadi? Si Zaid dan Abdullah ibnu Abbas menarik sekali berpisah. Apa yang dilakukan Abdullah ibnu Abbas? Dikejarnya Zaid, kemudian disiapkannya kendaraan Zaid seperti seorang budak yang menyiapkan kendaraan majikan. Dijamunya, padahal beda pendapat nih. Lantas ditanya, apa yang kau lakukan saudaraku? Beginilah Nabi mengajarkan kepada kita untuk memuliakan seorang ulama. Lantas ulurkan tanganmu, Abdullah ibnu Abbas. Dicium sama Zaid. Ditarik, apa yang kau lakukan? Beginilah Nabi mengajarkan kepada kita untuk memuliakan keluarganya Nabi SAW. Indah betul kalau perbedaan itu dijadikan sebuah kasih sayang ya. Makanya kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kamu kepada tali agama Allah, jangan tafarruq, berpecah belah. Karena nanti kalau kita berpecah belah, yang terjadi kecintaan itu, kasih sayang itu sirna dalam kehidupan kita. Ingat, Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat untuk sekalian alam, menebarkan kasih sayang kepada siapapun. Terima kasih Uja. Ya, pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita hari ini bersama Ustadz Jarod ya. Semoga bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Dai TV di platform Dai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.